Setiap orang punya episode-episodenya. Nah, kita sekarang mau tidak mau harus menerima episode ini. Sabar, ridhoi. Karena kita nggak bisa nolak ya. Jadi sekali lagi, kalau punya perasaan sedih, sakit hati, bahkan nangis, itu wajar. Silahkan. Nggak apa-apa. Kalau nangisnya nggak apa-apa ya. Nangisnya kita manusiawi. Tapi terima. Sebagaimana kita menerima takdir-takdir Allah lainnya. Karena wajib untuk menerima takdir. Jangan mengeluh kepada Allah, jangan marah kepada Allah. Jangan kenapa sih saya nggak, udah terima aja. Dan kenapa sih harus saya gini, nggak, terima aja. Justru kalau kita menerima akan makin enak, makin dapat pahala. Tapi kalau kita menolak, justru di dosa dan hati nggak enak. Ya, dosa plus hati nggak enak, rugi. Nah itu. Jadi terima, walaupun nangis nggak masalah, karena nangis bukan sesuatu yang diharamkan juga. Kalau nangisnya masih normal, cuma nangis doang ya mas, nggak masalah. Tapi kalau nangisnya sudah mengeluh-ngeluh, meronta-ronta, mengungkit-ungkit takdir, membenci takdir, baru itu masalah. Dan bukan hanya kamu, banyak, bahkan lebih parah daripada itu. Sabar. Siapa tahu dengan beginilah dosa-dosa kita akan diampuni. Siapa tahu dengan ujian ini Allah ridho dan Allah memasukkan kita ke dalam surga. Allah memasukkan kita ke dalam surga. Udah, terima. Toh, seberat apapun masalah yang kita hadapi, tidak akan melebihi kemampuan kita. Allah sudah mendesain kemampuan kita itu sudah sesuai dengan ujiannya sudah didesain dengan kemampuan kita. Jadi terima aja, walaupun setiap hari nangis pun sudah disesuaikan dengan kemampuan, tidak berlebihan. Allah nggak memberikan ujian berlebihan, seons pun nggak, sejengkal pun nggak, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan stok sabar kita, dengan stok kekuatan kita, sesuai. Jadi terima ya, itu yang pertama. Terima aja, lebih enak terima dulu, berdamai dengan keadaan. Ya udah, saya terima. Sakit ya sakit memang, tapi terima. Daripada sakit terus ngelawan, makin sakit, makin tertekan gitu. Terima. Itu dulu, terima dulu. Ridho. Ya Allah, saya ridho, ini izinmu. Kalau nggak ada izin dari Allah, nggak mungkin kita diuji dengan masalah kayak gini, nggak mungkin. Bahkan selembar rambut yang rontok pun tidak mungkin kalau tanpa izin Allah. Semuanya diizinkan untuk menguji kita. Terima dulu. Ridho. Kenapa harus ridho? Karena memang kalau dipikir secara sehat, secara cerdas, Allah memberikan masalah saat ini kepada kita. Sekali lagi, saya tekankan sekali lagi, ujian yang Allah berikan walaupun sakit, itu tuh sudah ditakar dengan kemampuan. Jadi sebenarnya masalahnya di mana? Bukankah masalah itu ketika kita punya kekuatan 50, tapi bebannya 60, baru itu masalah. Tetapi ini enggak. Kita punya kekuatan 50, Allah kasih 50. Ya sesuai berarti nggak ada masalah. Ya enggak? Misalkan penghasilan kamu 1 juta, pengeluaran 1 juta, ya nggak masalah. Yang masalah itu penghasilan kamu 1 juta, pengeluaran 2 juta, itu baru masalah. Nah, dan tidak pernah seumur hidup Allah menjolimi kita walaupun sejengkal, sekilo, nggak mungkin. Gitu. Jadi terima. Penerimaan ini bukan semata-mata tanpa dasar, tanpa alasan. Ada alasannya. Alasannya apa? Kenapa kita harus menerima? Karena yang kita dapatkan dari ujian ini, atau ujian yang kita dapatkan itu ya memang tidak lepas dari izin Allah, dan ujian yang kita dapatkan itu tidak melebihi kemampuan kita. Maka ya terima. Kecuali mungkin ujiannya lebih dari kemampuan. Misalkan, ya Allah, kan kekuatan saya 50. Kalau seandainya kita tahu detail kekuatan kita itu 50, kita tahu. Terus kita komplain kepada Allah, kok ujiannya 60? Nah, boleh komplain, silakan. Boleh kita nggak terima, saya nggak terima, mohon maaf. Berarti Allah zolim. Tapi kan tidak mungkin Allah zolim. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yadlimu, tidak zolim, misqala darah, walaupun secuil, walaupun sebesar biji jarah, walaupun sekecil apapun, Allah tidak pernah zolim kepada kita. Gitu. Nah, berarti tidak ada peluang, tidak ada alasan untuk kita membenci takdir, untuk kita tidak suka takdir, untuk kita melawan takdir, untuk kita tidak terima. Nggak ada alasan. Kenapa nggak ada alasan? Karena yang kita dapat ini sesuai dengan kemampuan kita. Cuman kenapa kadang-kadang kita ngerasa berat? Karena setan menggoda. Yang pertama, karena kita tidak tahu, tidak menyadari kemampuan kita berapa, tidak bisa mengukur ya. Kenapa kita jadi kadang mengeluh? Karena kita tidak bisa mengukur kemampuan sebenarnya. Dan kita juga selalu menganggap bahwa masalah itu besar melebihi kemampuan. Sehingga, dan itu juga
ada unsur bisikan setan, hawa nafsu, kurangnya informasi, kurangnya ilmu, sehingga kita eh, punya mindset seperti itu. Akhirnya yang kita lihat ini masalah besar, saya nggak kuat. Padahal semua orang kuat kok dengan masalah masing-masing. Nggak kuat itu pilihan. Allah memberikan kekuatan yang sesuai, tapi kita memilih, saya nggak kuat. Kayak anak kecil misalkan, atau kita lah ya, kita dikasih beban 10 kilo. Kita tuh kuat, cuman kita memilih, saya nggak kuat. Pilihan mulut kita yang tidak mau, yang tangan kita tidak mau mengangkat, angkat dulu dong. Gitu. Jadi pilihan. Makanya banyak orang sedih, kecewa, itu pilihan dia. Sebenarnya dia bisa memilih bahagia di kasus-kasus lain ya. Di beberapa kasus bisa memilih tenang, bisa memilih baik. Cuman kita lebih cenderung memilih nggak bahagia. Gitu. Memang ada pilihan orang itu apa namanya? Ada kesedihan yang tidak bisa dipilih. Contohnya kehilangan orang yang kita sayangi. Ya itu nggak bisa dipilih. Pasti kita sedih. Hanya orang yang nggak sehat yang nggak sedih ya. Mas sedih. Tapi di antara kasus-kasus lain itu ada pilihan boleh sedih, bisa ada pilihan sedih, bisa ada pilihan bahagia. Contohnya ada orang sama-sama kehilangan uang 100 ribu. Sama-sama kehilangan, sama-sama nggak punya uang lagi. Tapi si A menyikapi dengan sabar dan tenang, si B riweuh. Si B itu galau, karena padahal kasusnya sama. Tapi kenapa penyikapannya beda? Ya pilihannya beda. Karena latar belakang ilmunya juga berbeda. Gitu, maka daripada itu, jangan selalu dipilih stres. Atau jangan selalu dipilih sedih ya, ketika ada pilihan bahagia. Nah, jadi sekali lagi, terima. Berdamai dengan keadaan, berdamai dengan takdir Allah sudah berikan, berdamai. Kalau nggak damai kita akan sesak ke dada ini, berdamai. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, selalu ada hikmah. Nggak mungkin nggak ada hikmah di balik semua ujian yang menimpa kita tuh. Mau lewat ujian tuh suami, anak, rezeki, kesehatan, ya, bala, bencana dari orang tua. Selalu ada hikmah, selalu ada kebaikan. Yang kalau kita tahu, kita akan bersyukur dan akan meminta ujian itu terus. Ya Allah, terus saya uji dengan ini. Kenapa kita sekarang mengeluh tidak mau diuji dengan ini? Karena kita tidak tahu pahala yang akan diberikan. Nggak lihat. Tapi kalau kita lihat, pengen, ya Allah, pengen ujian ini, nggak apa-apa. Tapi kan berat, nggak apa-apa. Seberat-berat apapun kan tetap sesuai kemampuan saya kan ya Allah ya? Ya iya. Jadi, karena kita nggak lihat. Contohnya gini, saya akan gaji kamu sehari 10 juta. Cuman ngepel doang rumah saya kok. Selantai kok nggak banyak. 2 kamar, ya, 1 ruang tamu. Mau nggak? Mau, karena kita tahu. Nah, Allah tuh kadang-kadang menyembunyikan pahala untuk menguji kita. Karena kalau dikasih tahu, semua orang pasti beriman. Semua orang pasti ridho. Semua orang pasti, bahkan dicaci maki, dia akan ridho. Kalau tahu, misalkan, pahalanya. Pahala sabar itu dahsyat. Ya, maka ketahui pahala sabar itu apa. Dan pahala sabar itulah surga. Wajannatin arduhas sama watu wal ard. Allah siapkan pahala surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bagi siapa? Bagi yang bersabar. Sabar. Dibayar dengan surga loh. Kekal abadi selamanya di sana, nggak disiksa, nggak. Sedetik pun kita, secuil pun, nggak ada sisa, nggak ada. Sabar sebentar di dunia. Toh juga ujiannya juga tidak melebihi kemampuan kita. Dapat surga. Sabar. Terima. Nggak apa-apa. Sakit ya sakit, nangis ya boleh. Tapi jangan jadi putus asa. Jangan berhenti. Jangan mundur. Maju tetap, walaupun harus merangkak, maju. Walaupun harus istilahnya berjalan selangkah demi selangkah. Nggak harus lari. Yang nggak boleh itu mundur ke belakang. Nggak boleh. Maju. Ya. Maju menuju ampunan Allah. Maju menuju rahmat Allah. Menuju surga Allah. Menuju ridho Allah. Oke? Selalu ada hikmah untuk menggugurkan dosa, menambah kebaikan derajat kita, untuk memudahkan jalan menuju surga tadi, untuk melatih kita agar kita sadar ini tuh dunia. Kenapa sih banyak kesakitan? Ya ini dunia. Kayak anak kecil, kenapa mah di sekolah tuh banyak ujian? Namanya aja ke sekolah. Nah, mah di sekolah aku tuh banyak ujian, banyak ulangan, banyak belajar. Namanya juga sekolah sayang. Kalau nggak sekolah mah, kalau nggak ada ujian ya bukan sekolah, namanya itu taman. Ya, di tempat hiburan, nggak ada ujian. Nah, ketika kita hidup di dunia, ya dunia darul fitnah, dunia darul bala. Dunia tempatnya fitnah, ujian, dan musibah, bala, bencana. Ya sadar diri, supaya sadar. Kenapa supaya sadar? Supaya tidak betah di dunia. Supaya kita tuh merindukan akhirat. Karena kalau diindahkan dunia, kadang kita lupa pulang ke akhirat. Misalkan ada anak kecil liburan, terlalu indah di tempat hiburan, terlalu nyaman, terlalu enak, terlalu enjoy, diajak pulang nggak mau. Pulang, ayo nak pulang, nggak mau. Kan nyaman.
Makanya orang-orang soleh itu sebenarnya sangat merindukan akhirat. Mereka tidak bunuh diri, mereka tidak menantang-nantang mati, enggak. Mereka tetap menjalani hidup, tapi hatinya rindu akhirat. Ya, dijadikan kita banyak masa agar tahu ini dunia, agar kita nggak terlena dengan dunia, agar kita nggak jatuh cinta dengan dunia, agar kita tidak mengumpulkan sesuatu hanya untuk dunia, agar kita tidak jadikan dunia sebagai tujuan, agar kita ingat mati, ingat pulang akhirat, gitu. Ya, supaya, nah, kalau di tempat hiburan nggak enak, anak kan minta maaf pulang yuk, enakan di rumah. Ya emang rumah kita kan akhirat, surga. Kita tuh kan penduduk surga asalnya. Maksudnya kita keturunan dari penduduk surga Adam, Hawa kan surga. Itu kampung halaman kita. Sengaja Allah menjadikan kita banyak ujian di dunia agar tidak menjadikan dunia sebagai tujuan dan tempat untuk mencari kebahagiaan hakiki. Bukan. Ini tempat kita berjuang. Bahagia sementara, sedih sementara, sakit sementara, ya, sehat sementara, kenyang sementara, haus sementara, semuanya sementara. Masalah sementara, nggak ada masalah sementara. Lurus sementara, belok sementara, malam sementara, siang semuanya sementara. Jadi udah santai aja, udah emang gitu ke dunia, tenang. Ya, terima. Ada pahala yang luar biasa menanti. Oke, dan kemudian juga kalau bergumam dalam hati seperti, kalau saya bisa memilih, saya tidak ingin. Jangan begitu. Jangan begitu. Ibaratnya gini, kalau saya, ya Allah, kalau saya bisa memilih, saya nggak mau ujian. Kan berarti gitu kan? Berarti seolah-olah nggak suka dengan ujian dari Allah. Karena kan di sini kalau saya bisa memilih, saya tidak ingin memiliki orang tua seperti ini. Berarti, ya Allah, aku nggak mau ujian kayak gini. Jangan. Ya kan Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Allah lebih tahu kebutuhan kita, lebih tahu kemampuan kita, kadar batas kemampuan kita. Allah yang tahu yang terbaik untuk kita. Yang tahu tentang ilmu sekarang kita apa guru? Guru. Terus kita bilang, Pak Guru, saya nggak mau ujian kayak gini, saya nggak suka. Ada ujian yang lain nggak? Guru lebih tahu lah. Kamu anak, misalkan anak SMP, anak SMA, di sini udah disesuaikan. Aku guru, aku berpengalaman. Bagaimana sekarang dengan Allah yang lebih tahu detail kemampuan, lebih tahu detail kebutuhan kita. Allah lebih tahu kita butuh ujian ini. Allah tahu seseorang ujiannya cocoknya ini. Jadi cocok-cocokan itu menurut Allah, bukan menurut kita. Kadang ada Allah, teman kita, saudara kita, tetangga kita diuji dengan beda. Tetangga kita diuji dengan sakit. Allah tahu dia lebih cocok diuji dengan sakit untuk kebaikan dunia akhirat dia. Ada yang diuji dengan kemiskinan. Allah lebih tahu si fulan tuh lebih cocok diuji dengan kemiskinan. Jadi jangan seolah-olah kita lebih tahu, oh ini memang ada yang lebih baik, ya Allah mana? Gitu, jangan. Ya, terima, ridho, saya bilang ridho. Ya Allah, apapun yang terjadi saya ridho. Gitu, ridho aja. Kalau itu takdirmu dan kita sudah berusaha dan sudah berusaha memilih ya, sudah sabar gitu. Jadi jangan berpikir seperti itu. Karena seolah-olah kita nggak ridho dengan takdir Allah. Kalau aku bisa milih, aku nggak mau dilahirkan. Ya astagfirullahaladzim, jangan. Secara tidak langsung kita sedang menyesali takdir yang Allah sudah berikan, atau membenci ya takdir yang Allah sudah berikan. Jangan. Terima. Kalau ingin dihargai, manusiawi, semua orang juga ingin dihargai. Semua normal, ingin dihargai itu normal. Semua ingin dihargai wajar. Tetapi salahnya tuh kadang-kadang orang itu ingin dihargai oleh makhluk. Entah itu orang tua, itu suami, entah itu istri, entah itu bos, entah manusia, teman. Itu salah. Kita itu ketika ingin dihargai, ingin dicintai, ingin disayangi, ingin diberikan pengakuan, ingin dihargai, dipuji, diberikan pengakuan, itu hanya oleh Allah. Ya Allah, saya ingin diberi pengakuan oleh Engkau bahwa hamba adalah hamba yang soleh. Saya ingin dicintai oleh Engkau, disayangi, dirindukan oleh Engkau. Saya ingin dihargai oleh Engkau, ya Allah. Dihargai sebagai apa? Dihargai sebagai orang beriman. Harga, nilai beriman. Gitu. Nanti Allah akan, jadi kalau kita tujuannya minta kepada Allah, saya ingin dihargai, ingin dicintai olehmu, ya. Nanti ketika Allah sayang dan menghargai kita, Allah gerakkan makhluknya untuk, wahai fulan, wahai makhlukku, hargai si fulan. Jadi atas perintah Allah, mereka menghargai kita atas perintah Allah, bukan langsung kita minta kepada orang tertentu, hargai saya dong. Jangan. Itu akan gini loh, tidak semua orang kan mau menghargai kita. Terus kita ingin, kita akan sangat kecewa. Banyak orang kecewa gara-gara ingin dihargai langsung oleh manusianya. Jangan. Minta, ya Allah, saya ingin dihargai oleh Engkau. Ingin dicintai oleh Engkau. Nah, kalau sudah Allah mencintai, menghargai kita, dengan cara Allah akan menjadikan siapa yang Allah pilih untuk menghargai kita, untuk menyayangi kita.
Jadi jangan kejar dunia, wahai dunia, ayo datang kepadaku, jangan gitu. Tapi ya Allah, saya ingin rezeki darimu. Nanti kalau Allah memberikan rezeki, Allah akan gerakan, Allah akan perintahkan, wahai dunia, datangi si fulan gitu. Jadi ingat pemilik, pencipta, ingat jangan langsung ke makhluknya. Makanya banyak orang yang sakit hati, yang kecewa gara-gara langsung istilahnya tuh yang dituju adalah makhluk. Saya ingin dicintai oleh si dia, oleh si A, si B. Salah. Bahkan saya ingin dihargai oleh orang tua, itu salah sebenarnya. Kayak benar tapi salah. Karena sebenarnya saya ingin dicintai, dihargai oleh Allah. Supaya apa? Supaya ketika orang tua tidak menghargai saya, nggak masalah. Ketika suami istri tidak menghargai saya, nggak masalah. Toh saya nggak mencari itu, saya mencari penghargaan Allah. Ya nggak? Yang akan menyelamatkan, memasukkan kita dalam surga atas penghargaan Allah, bukan atas penghargaan suami. Tapi kan kita harus mencari ridho suami. Ridho yang mana? Tidak semua suami ngajarin yang buruk-buruk, kita harus taat supaya suami ridho. Jangan. Kita hanya mencari ridho suami ketika diperintahkan oleh Allah. Ketika kata Allah taat pada suami, saya taat. Suami nyuruh kita sholat, ya kita ikut sholat. Bukan karena suaminya, tetapi karena Allah yang nyuruh. Ya enggak? Gitu. Jadi sekali lagi, racun itu ketika kita ingin dihargai oleh makhluk secara langsung. Jadi minta kepada. Ibaratnya ginilah, sekali lagi ini agak panjang nih, mohon maaf, habis 21 menit ya. Ada perusahaan besar, ada bos, ada bawahan, ada sapam. Saya minta ke sapam. Pak Sapam, masukin saya dong. Kan sapam itu bisa masuk, bisa enggak kan? Kalau masukinnya kita enak. Tapi kalau tidak masukkan, kita akan kecewa, sakit hati. Pak Sapam, masukin saya dong. Enggak, ditutup. Sakit hati kita. Ingin dimasukin oleh sapam, jangan. Fokus kepada bos. Wahai owner, bos, masukin saya bos. Kata bos, baik, saya masukin kamu. Perintahnya siapa? Wahai Pak Sapam, masukin dia. Tuh, enak. Jadi kita nggak berharap, nggak butuh sama sapam. Langsung ke bosnya. Tapi kalau ke sapamnya, kita kan bakal kecewa. Karena tidak semua yang sekarang ada 10, ada 100 perusahaan, ada 100 sapam. Terus kita kepada setiap sapam yang 100 itu masukin dong. Kita akan banyak sayang kecewa. Karena pembawaan sapam kan banyak berbeda-beda pembawaannya ya, karakternya. Ada yang kasar, ada yang tegas, ada yang baik, ada yang bagaimana. Tidak semuanya akan memasukkan. Tapi kalau langsung ke bos yang 100 perusahaan itu, langsung ke bosnya, itu akan kata bosnya, Pak Sapam masukin. Sambut dia yang baik. Jadi kita tuh nggak perlu minta kepada orang atau manusia, sayangi saya dong, cintai. Jangan langsung, ya Allah cintai saya, sayangi saya. Nanti Allah akan gerakan, bahkan Allah gerakan malaikat untuk melindungi kita, untuk mencintai kita. Allah akan gerakan suami kita, orang tua kita untuk mencintai. Jadi selama ini kita salah. Inginnya mah bener, inginnya mah boleh, ingin dicintai boleh, disayangi, dihargai boleh, tapi caranya salah. Malah langsung ke sapamnya, malah langsung ke makhluk. Jangan ke makhluk, ke pencipta makhluk. Nanti baru yang punya makhluk akan mengatur segalanya. Masukin, cintai dia, gitu. Bukankah sangat mungkin ketika orang tua kita, ketika kita, ya Allah, saya ingin dihargai oleh Engkau. Maksudnya ingin dihargai di sini bukan ingin, maksudnya gini, saya ingin dihargai sebagai, dinilai, dilihat sebagai hamba yang soleh, gitu kan? Saya ingin diridhoi, gitu maksudnya kan? Nah, saya ingin dicintai ya Allah. Nah, nanti sangat mudah Allah akan bolak-balikan hati orang tua kita. Tiba-tiba Allah gerakan, Allah putar hati orang tua kita, tiba-tiba jadi menghargai kita. Kita nggak usah ngomong. Untuk perkara itu kita nggak usah ngomong. Kita hanya cukup Allah. Hasbunallah, cukuplah Allah. Supaya kita nggak kecewa. Ya, itu mungkin sabar. Bagaimana kalau mengingat, di sini ada pertanyaan, bagaimana dengan mengingat suatu keburukan? Kalau mengingat, selama kita sudah berusaha untuk menghilangkan, melupakan, masih juga ingat, nggak masalah. Toh kita juga punya memori kan. Tapi kalau mengingat itu menjadikan kita jadi semakin sedih, semakin menangis, mintalah kepada Allah agar kita tidak, dan latih. Intinya terima keadaan, sadari pahala yang besar, sadari hikmah yang besar, agar ketika mengingat pun nggak sakit. Kenapa nggak sakit? Karena ibaratnya pahalanya lebih gede daripada sakitnya. Rewardnya, hadiahnya lebih gede. Misalkan gini, kita itu kerja sampai keringetan luar biasa, capek, dicaci, dimaki di pekerjaan, tetapi pas pulang gajinya 10 juta sehari. Pas pulang ke rumah ingat dicaci, dimaki, ingat sih, dasar kamu kerjanya yang bener dong, misalnya gitu kan. Tapi itu tertutupi, tersembuhkan dengan pas ingat gaji. Gaji kan 10 juta, lebih baik dicaci maki tiap hari deh. Ya enggak? Tapi kalau misalkan nggak ada gaji pasti sakit, karena nggak tertutup.